Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji. Hari ini kita akan belajar untuk latihan soal getaran dan gelombang ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja silahkan diikutin. Soal yang pertama, sebutkan jenis gelombang berdasarkan arah getar atau arah rambatnya. Jadi kalau memperhatikan arah getar dan arah rambat, gelombang itu dibagi menjadi dua. Apa saja itu, Pak? Oke, yang pertama adalah gelombang transversal. Oke ya, dilihat cara menggambarkan gelombang transversal itu seperti apa. Jadi ini gelombang yang sama-sama merambat ke kanan ya. Jadi gelombangnya merambat ke kanan. Jadi naik dulu ke atas, kemudian turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah gelombang transversal. Oke. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Bagaimana model merambatnya, Pak Haji? Model merambatnya seperti ini. Jadi ada rapatan dulu, namanya rapatan. Kemudian ada renggangan. Kemudian ada rapatan lagi. Kemudian renggangan. Kemudian rapatan lagi. Nah, seperti itu perbedaan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi ini namanya transversal. Sedangkan yang di sini itu adalah longitudinal. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau gelombang transversal itu getarnya naik turun. Jadi tegak lurus dengan arah rambat. Arah rambatnya kan ke kanan. Nah, kalau getarnya naik turun jadi tegak lurus. Kalau yang longitudinal, getarnya maju mundur. Rambatnya ke kanan berarti sejajar. Ya, bedanya kalau transversal tegak lurus. Jadi arah getar dan arah rambat itu tegak lurus. Kalau longitudinal, arah getar dan arah rambat sejajar. Oke, itu untuk menjawab soal yang nomor 1. Baik, berikutnya, sebutkan jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Kalau berdasarkan medium perambatannya, maka pembagiannya seperti ini. Ada dua ya, jadi berdasarkan medium itu ada dua. Yang pertama, yaitu adalah gelombang mekanik. Dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu bedanya, Pak? Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu gelombangnya perlu medium untuk merambat. Perlu medium untuk merambat. Kalau elektromagnetik tidak perlu medium. Oke, seperti ini ya, kurang lebih perbedaan gelombang berdasarkan medium perambatannya. Oke, bisa di screenshot dulu atau mungkin di pause dicatat. Oke, lanjut ya. Next. Oke, lanjut lagi berikutnya. Sebutkan jenis gelombang berdasarkan amplitudo. Oke, jenis gelombang berdasarkan amplitudo ada dua. Jadi yang pertama itu adalah gelombang berjalan. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan. Yang kedua adalah gelombang stasioner atau disebut juga gelombang tegak. Ya, apa sih Pak perbedaannya gelombang berjalan? Kalau gelombang berjalan itu amplitudenya tetap dianggap gelombangnya itu terus jalan. Jadi seperti ini. Nah, dan terus.
sampai seterusnya. Kalau gelombang stasioner ada tempat berhenti, contoh gelombang yang diikat pada tiang. Nah, jadi ada tempat berhentinya, perbedaannya cuma seperti itu. Jadi ini nanti akan mantul. Kalau ujungnya bebas, berarti mantulnya ya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kalau gelombang berjalan itu kesimpulannya adalah amplitudo tetap. Kalau gelombang stasioner atau tegak, amplitudo berubah. Oke, seperti itu. Jadi ini ujungnya ada diikat ke tiang, jadi dia mantul, amplitudonya awalnya di atas jadi ke bawah seperti itu ya. Jadi tapi kalau gelombang berjalan terus tetap. Selanjutnya yang nomor 4, sebutkan jenis gelombang berdasarkan jenis data pada sistem elektrik. Jadi ini nanti kalau ada yang kuliah di telekomunikasi atau teknik informatika akan mempelajari. Jadi jenis transfer data itu ada dua macam. Nah, yang pertama adalah gelombang analog dan gelombang digital. Gelombang analog. Kemudian yang kedua adalah gelombang digital. Nah, gelombang analog yang seperti apa, Pak? Gelombang analog itu gini. Kalau gelombang digital itu bentuknya kotak. Kalau di bahasa telekomunikasi ini gelombangnya 1 dan 0 kalau gelombang digital. Oke ya. Silahkan di screenshot atau dicatat. Oke, next. Sebuah penggaris bergetar dengan periode 0,2 second. Jelaskan. Oke, jadi kan periode itu pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang atau satu getaran kalau pada getaran. Berarti cara jawabnya sebuah penggaris bergetar dengan periode 0,2 second. Artinya penggaris tersebut membutuhkan 0,2 detik untuk satu getarannya. Jadi penggaris bentar. Jadi penggaris perlu waktu 0,2 second untuk membentuk satu gelombang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, sebuah bandul bergetar dengan frekuensi 2 Hz. Frekuensi pengertiannya adalah banyaknya getaran. Maaf, ini tadi getaran ternyata jadi kalimatnya gelombangnya tinggal diganti dengan getaran. Oke. Selanjutnya, sebuah bandul bergetar dengan frekuensi 2 Hz. Frekuensi artinya adalah banyak getaran dalam satu detik. Gitu ya. Jadi banyaknya getaran dalam 1 detik. Kalau frekuensinya 2 Hz ya berarti gandul bergetar 2 kali dalam 1 detik. Nah, seperti itu. Oke, silahkan di screenshot atau dicatat langsung ya. Next, lanjut. Nomor 7 sekarang. Bandul berayun dengan frekuensi 2 Hz dan jarak A ke C 8 cm, maka periode dan amplitudo getaran sebesar. Oke, diketahui frekuensinya kan 2 Hz.
frekuensi sama dengan 2Hz. Berarti untuk mencari periode langsung saja T sama dengan 1/F, maka ya setengah second. Oke, ketemu. Kalau untuk mengerjakan amplitudo A ke C itu kan 8 cm ya. A ke C sampai sini itu 8 cm. 8 cm gitu ya. Berarti amplitudonya berapa Pak Haji? Berarti amplitudonya kan B ke A, dari titik kesetimbangan ke kesimpangan maksimum. Ya berarti cuma 4 cm. Tengahnya seperti itu ya. Oke. Silahkan di screenshot atau dicatat. Kita lanjut. Nomor 8. Gelombang bunyi memiliki cepat rambat di udara sebesar 350 meter per second. Berarti diketahui kecepatannya 350 meter per second. Apabila untuk membentuk satu gelombang memerlukan 0,5 detik. Jadi waktu untuk membentuk satu gelombang itu kan artinya periode. Apabila untuk membentuk satu gelombang memerlukan setengah detik, ya berarti itu adalah periode. T sama dengan 0,5 second. Pertanyaannya adalah frekuensi dan panjang gelombang. Mencari frekuensi ya tinggal seperti 1 dibagi setengah, berarti jawabannya 2 Hz. Iya, mencari panjang gelombang. Kita ambil rumusnya dulu. Panjang gelombang rumusnya apa? V sama dengan lambda dikali F. V-nya 350, lambdanya yang dicari, F-nya 2. Berarti lambda sama dengan 350 dibagi 2. Lambda sama dengan 350 bagi 2 berapa? Langsung saja ya, yaitu adalah 175. Berarti 175 meter. Seperti itu. Oke, lanjut. Soal yang nomor 9. Gelombang sepanjang 10 meter memiliki frekuensi 25 Hz. Periode dan cepat rambat gelombangnya sebesar. Jadi kalau gelombang sepanjang 10 meter, itu ya dianggap panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya V sama dengan, nih saya geser dulu. Lambda sama dengan 10 meter, kemudian frekuensinya adalah 25 Hz. Seperti itu ya. Kemudian periode. Nah, sekarang dibalik, kalau tadi nyari frekuensi seperti, sekarang nyari periode 1/F atau 1/25. Nah, berapa tuh? 1/25. 1 dibagi 25. Oke, jadi kalau kita ngutang pembagiannya berarti 10, berarti kan 0, 10 bagi 25 masih belum bisa Pak, ngutang 0 lagi, 100 bagi 25 4, berarti 0,04. Seperti itu. Lanjut. Cepat rambat gelombang. Nah, mencari V yaitu adalah lambda dikali F. Ya tinggal dimasukkan, lambdanya 10, F-nya 25. Jadinya adalah 250 meter per second. Oke, silahkan di screenshot atau mungkin langsung dicatat juga boleh. Baik, cukup sampai sini latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan langsung WhatsApp ya nanti. Pak Haji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.